Assalamualaikum, selamat datang di channel kajian eksklusif, tempat ceramah dan video seputar Islam. Untuk mendukung channel ini, silakan klik tombol subscribe, like, komen, dan share link video ini ke media sosial kamu ya. Semoga kita semua mendapat pahalanya. Jazakumullahu khairan. Maka adik-adik mahasiswa yang punya ilmu tapi belum berduit tadi dapat pahala sama. Adil tak Allah? Takut dia terjebak. Ini Ustaz ini nanya sih jebakan Batman ini. Ada orang punya ilmu, ada orang punya duit. Lalu kemudian yang satu ini punya ilmu tapi tak berduit. Dalam hati dia, kalau aku berduit ya Allah, aku akan buat macam dia itu. Lalu apa kata Nabi SAW? Faguma, mereka berdua fil ajri sawa, pahalanya sama. Adilkah Allah? Tak adil. Mana adil? Yang satu itu kan sudah berilmu, berduit, dipakainya duitnya untuk nyekolahkan anak yatim, bagian bagian. Yang satu kan belum berduit. Iya kalau dia berduit. Kalau tidak, udah beramal atau belum? Belum beramal. Kenapa pahalanya sama? Ikhlas. Ikhlas. Makanya dalam hadis lain dijelaskan, niyatul mu'min khairum min amalihi. Niat orang beriman lebih baik daripada amalnya. Kenapa niat lebih baik? Karena niat tidak bisa dimasuki riya. Kalau amal bisa. Malah berapa banyak orang beramal itu di akhirat tak dapat pahalanya. Tapi orang berniat dapat. Berapa banyak jamaah ini dalam hatinya, aku pun kalau pandai aku ceramah lebih hebat lagi aku dari Ustaz Somad tuh. Fil ajri sawa, dapat pahala sama karena niat. Jadi ada satu buku ditulis oleh orang barat, ateis. A tidak, T Tuhan, is aliran. Ateis aliran tak bertuhan. Kata dia begini, buat cita-cita, planning, alam akan membantumu. Buat cita-cita, planning, alam akan membantumu. Karena dia tak bertuhan. Jadi dia anggap dunia ini alam saja. Tapi bagi kita yang bertuhan, buat cita-cita, Allah akan membantu. Nah, jadi terserah mau disebut dia cita-cita, mau disebut dia tekad, mau disebut dia niat. Yang penting ada azam kuat di dalam hati. Aku ingin seperti ini. Kalau aku dapat jabatan ini, aku akan buat juga macam dia. Kalau aku kaya macam dia, kalau aku punya rumah sakit awal bros itu, aku bisa juga macam dia. Kenapa Ustaz tiba-tiba ingat awal bros? Yang punya awal bros ada di sini. Kalau aku kaya macam dia, ku buat juga macam itu. Kalau aku punya jabatan macam dia, ku buat juga macam itu. Nah, maka anak-anak muda ini semuanya mesti punya niat macam itu. Siap anak-anak muda ini macam itu? Nampak kalian Pak Wakil Gubernur, aku pun kalau nanti aku ini macam lebih hebat pula aku dari dia. Aku, tapi dalam hati aja yang kuat-kuat. Nah, kalau habis ini jumpai Pak, aku nanti Pak seumur Bapak lebih hebat dari Bapak lagi. Sakit hati dia. Fil ajri sawa, dapat pahalanya sama. Dulu saya waktu di madrasah aliyah, hujan. Nah, saya aliyah di Nurul Falah Ermole. Jadi tahun 96 waktu itu. Semua buku itu saya tulis di sampul. Profesor Dr. Abdul Somad. Jadi kawan saya sebangku, bangku itu panjang. Kata dia, Mat, kata kawan saya nih, orang Ermole, Mat, ku minta jangan kau tulis lagi. Jangan kau tulis lagi. Saya tanya, kenapa? Aku takut kau gilo. Iya kalau tercapai, kalau tidak, kata dia. Sejak itu tak saya tulis, takut saya gila. Sekarang baru saya sadar, pentingnya nih niat. Jadi saya mau jadi profesor doktor itu dari 96, 24 tahun yang lalu. Sekarang baru tercapai. Nah, jadi pentingnya niat. Jadi kalian jangan takut berniat. Niat aja.
tulis besar-besar di FB, aku mau berbini 4. Niat aja dulu. Kenapa ke situ pula berbeloknya? Kita lanjutkan. Fil ajri sawa, pahalanya sama. Wa rajulun atahu Allahu malan. Ada pula orang yang dikasih Allah malan, harta. Walam yu'tihi ilman, tapi dia tak ada ilmu. Fahuwa yaqbitu. Yaqbitu artinya taharraka duna aqlin, bergerak tapi tak berakal. Bergerak tapi akalnya tak pakai. Nabrak sana, nabrak sini, tubruk sana, tubruk sini. Ada orang berilmu, tapi ada orang berharta, tapi tak berilmu. Dipakainya lah hartanya itu tak kemana-mana. Beli sabu, mabuk, sakau, bezina. Yunfiquhu fi ghairi haqqihi. Dipakainya tidak semestinya. Wa rajulun lam yu'tihillahu ilman. Ada pula orang yang tak ada ilmu, wala malan, tidak berilmu, tidak berharta. Parah kali ya. Fahuwa yaqul, apa kata dia? Lau kana li mithli hadza amiltu fihi mithla alladhi ya'mal. Seandainya lah aku macam dia, maka aku akan melakukan seperti yang dia lakukan. Apa kata Nabi? Fahuma fil wizri sawa, dosanya pun sama. Kalian kalau ada menengok artis-artis, ini kan yang dimaksudnya ini artis nih. Atahullahu ma'lan, duitnya banyak, walam yu'tihi ilman, tapi ilmunya tak ada. Mabuk dia, artis-artis yang tak baik maksudnya. Kalau yang baik-baik itu kan bantu fakir miskin. Ini enggak. Mabuk, sakau, ini, itu segala. Lalu kemudian ada penonton dulu, nengok. Apa kata si penonton? Kalaulah aku banyak duit, aku akan sakau juga macam ini dulu. Ya? Terpikir dia begitu. Kalau akulah banyak duit, aku akan mabuk juga macam ini. Kalau aku banyak duit, aku akan ke diskotik dugem juga sampai pagi macam ini. Maka apa kata Nabi SAW? Fahuma fil wizri sawa. Yang di TV melakukan itu, yang menonton belum melakukan itu, tapi cuman angan-angan, fil wizri sawa. Dosanya sama. Inilah orang yang paling malang. Kalau orang kampung kita nyebutnya dosa kering. Jadi dosa itu macam baterai juga. Ada baterai basah, ada baterai kering. Kenapa disebut dosa kering? Belum melakukan tapi sudah dapat dosa. Kalau orang korupsi dosa kering atau dosa basah? Macam tahu aja. Tahu pula ada. Dosa basah itu dapat awak. Ini tak mendapat. Cuman kecipratan dosanya aja. Itulah pentingnya niat niat. Jadi kalau begitu berapa jenis umat Nabi Muhammad? Pertama, berilmu, berharta. Kedua, berilmu, tak berharta. Ketiga, tak berilmu, berharta. Yang keempat, tak berilmu, tak berharta. Ukurlah diri masing-masing. Pengakuan mesti konsisten. Jangan lepas di sini, aku ini tak berharta Pak Ustaz. Rupanya kotak sedang lewat. Lemas. Begitu ke mall, kita ini 4. Mudah-mudahan semua yang hadir ini berilmu dan berharta. Berniat baik, Allah mengasihi. Berniat saja, niat baik. Akhrajahu Tirmizi. Ada tak di situ? Akhrajahu, dibukanya lah di kamus. Akhraja, asal bahasa Arab itu kan 3. Kharaja keluar, akhraja mengeluarkan. Diterjemahkannya lah ke dalam bahasa Indonesia. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Tirmizi. Ini bahasa membingungkan. Adik-adik yang menerjemah dari UIN, dari UIR, jangan lagi akhraja itu diartikan dikeluarkan. Karena makna akhraja artinya rawahu fi kitabihi bisanadihi. Dia meriwayatkannya dalam kitabnya dengan sanad dia. Maka arti akhrajahu artinya diriwayatkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam
Tirmidzi. Namanya Imam Abu Isa ibni Saurah At-Tirmidzi. Tirmidzi itu berasal dari Termes. Termes itu nama kampung perbatasan antara Afghanistan dengan Uzbekistan. Coba tengok nanti di peta Afghanistan, Uzbekistan, ada Termes di situ. Termes disebut Tirmidzi. Ada satu lagi ahli hadis juga pakai S. Termasi. Termasi. Jadi dulu ada mahasiswa waktu dia nulis skripsi, saya tanya, yang kau maksud ini Tirmidzi apa Termasi? Salah ketik nih Pak Ustadz. Tak tahu dia entah apa yang dia tulis itu. Padahal yang dia maksud itu Termasi. Kalau Termasi itu Syekh Mahfud At-Termasi, atau dibaca juga At-Termusi. Asal kampungnya Tremas. Tremas itu Pacitan, wong Jawa. Oh, wis bilang dino Makkah. Dia orang Pacitan. Syekh Mahfud At-Termasi lama di Makkah. Syekh Mahfud At-Termasi ini punya satu tiang di Masjidil Haram. Jadi dulu ulama-ulama di Masjidil Haram itu ada satu tiang dia mengajar. Di tiang ini khusus Syekh Mahfud. Di tiang ada satu tiang khusus belajar hadis. Salah satu murid dari Syekh Mahfud At-Termasi itu yang belajar ke dia, itulah dia Syekh Muhammad Hashim Al-Ash'ari. Syekh Hashim Al-Ash'ari itu mengambil sanad hadis dari Syekh Mahfud At-Termasi. Syekh Mahfud At-Termasi kitab-kitabnya dicetak di Beirut. Jadi dua, Tirmidzi satu, Termasi satu. Akhrajahu Tirmidzi fi asna'i hadisin, dibuatnya di tengah hadis. Hadis itu panjang di tengah. Wa sahhahahu, kata Imam Tirmidzi, hadis ini hadis sahih. Jadi kalau ditanya orang, itu kemarin Ustaz cerita tentang 4 orang berharta, berilmu, berharta, tak berilmu, berilmu, tak berharta, tak berilmu, tak berharta, itu apa status hadisnya? Hadisnya sahih. Siapa yang mengatakannya sahih? Imam Tirmidzi. Wa Ahmad, gitu juga Imam Ahmad. Kalau disebut Imam Ahmad, kalau ada menyebut Ahmad, maka yang dimaksudnya itu adalah Ahmad bin Hambal, bukan Ahmad mantan Bupati Rohul. Ahmad bin Hambal. Wa Ibnu Majah, dan Imam Ibnu Majah. Wa lafzulahu, lafaznya ada dalam Sunan Ibnu Majah. Wa akhrajahu Abu Awanah, hadis ini juga disebutkan oleh Imam Abu Awanah dalam sahihnya. Wa huwa min ziyadatihi ala Muslim. Ini cerita tentang Imam Abu Awanah. Ini sahih Muslim. Sahih Muslim. Datang Imam Abu Awanah, dilihatnya hadis-hadis dalam sahih Muslim ini, diriwayatkannya dengan sanadnya, sanad dia, bukan sanad Imam Muslim. Hadisnya tapi sanadnya beda dengan sanad punya dia. Nanti bertemu sanadnya itu dengan sanad Imam Muslim. Maka ditulisnya lah satu kitab namanya Mustakhraj Abi Awanah ala Sahihi Muslim. Saya ulang sekali lagi. Ada namanya kitab Sahih Muslim, ditulis oleh Imam Muslim. Datang Imam Abu Awanah, hadisnya sama tapi sanadnya beda. Bertemu sanad mereka dengan salah satu dari guru Imam Muslim. Maka dikeluarkannya satu kitab namanya Mustakhraj Abi Awanah ala Sahihi Muslim. Kalau begitu ada 2 kitab, tapi hadisnya satu, sanadnya 2. Satu sanad Imam Muslim, Ibnu Hajjaj Al-Qushairi, yang satu lagi sanad Imam Ibnu Awanah. Kitab yang ini namanya Mustakhraj, jamaknya Mustakhrajat. Kalau ditanya orang, apa yang dimaksud dengan kitab Mustakhraj? Udah dijelaskan Ustaz Somad itu kemarin, tunjukkannya 2 gini, entah apa-apa kata dia. Mengaji ini sama macam buku saya. Buku saya itu kan ada saya tulis Arab gundul, ada terjemah. Banyak jamaah komplain, Ustaz kenapa Ustaz tak kasih baris? Kata saya, buku saya itu yang tak sanggup baca, yang tak berbaris itu baca terjemahnya aja. Kita baca buku, dengar ceramah ini sama macam bertamu ke rumah orang. Di situ ada agar-agar, ada kacang. Yang terkunyah-kunyah aja kunyah. Yang tak terkunyah jangan. Daripada tanggal gigi palsu kita. Dah. Tadi saya mulai 5:30. Sekarang sudah 6 lewat 10. Baru 1 hadis.
Cemana mau selesai 12 tatap muka ini? Insya Allah panjang umur sampai tua nanti kita baca. Diaminkan pula. Niat kan? Niat sampai. Masuk hadis kedua. Wa an ibni Abbasin, dari Ibni Abbas, anak Abbas. Anak Abbas itu siapa? Abdullah. An ibni Umar, anak Umar. Anak Umar itu siapa? Abdullah. An ibni Amr ibn al-As, anak siapa namanya? Abdullah. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin As, Abdullah bin Zubair. Jadi kalau disebut di situ ibni berarti yang dimaksud adalah Abdullah. Tapi kalau antum baca Sahih Bukhari, tiba-tiba sebelum Nabi di situ ada an Abdillah, kata dia, dari Abdullah, bukan Abdullah yang empat ini. Tapi yang dimaksudnya adalah Abdullah bin Mas'ud. Kaedahnya, kalau disebutnya Ani bin Umar, maka yang dimaksudnya adalah Abdullah bin Umar. Tapi kalau disebutnya An Abdillah, tak ada pakai bin siapa sebelum Nabi, maka dimaksudnya adalah Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud. Tapi kalau dalam Musnad Ahmad, An Abdillah qala haddatsani abi, dari Abdullah berkata, bapakku bercerita kepadaku. Abdullah yang dalam Musnad Ahmad itu maksudnya adalah Abdullah anak Ahmad bin Hanbal. Ya, jangan silap nanti pas menuliskan sana. Abdullah mana ini? Abdullah dalam Musnad beda, Abdullah dalam Sahih Bukhari sebelum Nabi beda, Abdullah yang empat tadi beda orang. Ini istilah, maka disebut ilmu itu dengan ilmu mustalah al-hadis, ilmu istilah-istilah dalam ilmu hadis. Kita sampai waktu syuruk sholat sunat isyraq jam 6.30. Sampai jam berapa kita, Bu ya? Oh, kita berarti sampai 6.30 sholat sunat isyraq. Habis itu baru tanya jawab. Dari Abdullah bin Abbas, makam Abdullah bin Abbas ini di Taif. Mudah-mudahan nanti bisa pergi umroh. Dari tempat Makkah itu ke Taif lebih kurang 100 kilo. Nah, di situ ada masjid, namanya Masjid Abdullah bin Abbas. Di samping Musalla An-Nisa, musalla perempuan. Tapi sudah ditembok tinggi oleh pemerintah Saudi karena takut dia banyak orang melakukan bid'ah, kata dia. Maka ziarah ke situ, ke sahabat Nabi Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas nilai yang didoakan Nabi, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Dalamkan ilmu agamanya, ajarkan dia pemahaman Quran yang betul ya Allah. Saya pun kalau ada orang bawa anak-anak kecil, Ustaz doakan anak saya, doa itu saya bacakan, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Satu lagi ada doa Nabi untuk Anas bin Malik. Untuk Anas lain lagi doanya, Allahumma aksir malahu wa waladahu. Banyak akan anaknya, banyak akan hartanya. Saya gabungkan antara dua itu. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Allahumma aksir malahu wa waladahu. Doa sunnah mendoakan anak-anak. Alhamdulillah sampai sekarang ini yang selalu dibawa orang anak-anak aja. Anak-anak, belum ada oma-oma. Allahumma aksir malahu wa waladahu. Datanglah orang ke UIN dulu waktu saya masih ngajar. Ustaz, cucu saya ini demam menyebut-nyebut nama Ustaz. Ustaz Somad, saya udah pucat, saya takut anak gadis. Mana bawa besok? Anak 5 tahun. Oh gitu, saya peluk, saya doakan. Ketawa dia, alhamdulillah udah sehat Pak Ustaz. Lama saya heran, kenapa anak-anak kecil nih kok kenal sama saya? Rupanya emak ayahnya selalu memutarkan itu. Itulah pengaruh orang tua kalau mendengarkan ceramah Ustaz. Tapi di tempat lain, begitu kita mau menangis dia takut, sangka nyawa hantu. Saya heran kenapa anak ini tak kenal sama saya. Saya udah pede aja, saya sapu kepala, lari dia. Rupanya mak ayahnya ngasih dia Naruto. Itulah dia tak kenal sama kita. Untung tak disilatnya, Pak. Abdullah bin Abbas, waktu Nabi meninggal, umur Abdullah bin Abbas ini 15 tahun. Jadi jangan antum bayangkan Abdullah bin Abbas itu sorban, jenggotnya putih. Waktu Nabi meninggal, umur Abdullah bin Abbas
15 tahun. Anak umur 15 tahun itu kelas berapa tuh sekarang? Hah? Kalau zaman saya 15 tahun itu kelas 2. Karena zaman dulu ada tak naik kelas. Zaman sekarang mana ada tak naik kelas? Zaman dulu kita yang sesuai supaya ada tak naik kelas kan? Zaman sekarang tak ujian aja naik kelas. Kok kelas berapa sekarang? Online. Fima yarwihi an rabbih, diriwayatkannya dari Rabbnya, dari Allah. Kalau ada kalimat macam ini, maka hadis itu namanya hadis qudsi, hadis nabawi. Kalimatnya dari Nabi, kalimatnya dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian hadis qudsi. Hadis qudsi ini antara Quran dengan hadis nabawi. Tinggi hadis nabawi. Kalimatnya ayat Quran, kalimatnya dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Sedangkan ini di pangkal itu ada ditambahkan kalimat fima yarwihi an rabbih. Dia riwayatkan dari Rabbnya. Namanya hadis qudsi. Apa kata Nabi? Innallaha ta'ala katabal hasanat. Allah menuliskan hasanat. Jangan bayangkan Allah mengambil pena menulis. Laisa kamitslihi syai'un. Yang dimaksud di sini Allah menulis adalah Allah menetapkan. Raja sudah menuliskan. Ada raja itu menulis? Enggak. Raja punya penulis, bukan dia menulis. Maksudnya Allah menetapkan. Ini bahasa. Allah menetapkan hasanat yang baik-baik, wassayiat yang buruk-buruk. Summa bayyana dzalika fi kitabih. Kemudian dijelaskannya dalam kitabnya. Faman hamma bihasanatin. Siapa yang dalam hatinya ada ingin berbuat baik, falam ya'malha, tapi tidak dia lakukan. Aku mau bersedekah ke yayasan tabung wakaf Pak Ustaz, dalam hati dia, tapi tak jadi dia lakukan. Katabahallahu indahu hasanatan kamilah, maka dituliskan pahala untuk dia satu kebaikan sempurna kamilah. Fa in hamma biha, kalau dia mau berbuat baik, fa'amilaha, dilakukannya. Aku kalau lewat nanti kotak itu, aku mau kasih duit 100.000. Fa'amilaha, dimasukkannya. Katabahallahu indahu asyara hasanat, dibalas 10. Ila 700 dha'fin, sampai 700 kali lipat. Ila ad'afin katsirah, sampai unlimited. Lewat kotak, nampaknya. Aku kalau lewat kotak itu nanti ku kasih 100.000. Tak jadi duit itu keluar, karena sebelum kotak lewat selesai pengajian. Berapa dia dapat pahala? 1. Hasanatan kamilah, kebaikan sempurna. Lewat kotak itu di depan dia, dimasukkannya sesuai yang dia niatkan tadi. Berapa dia dapat? 10, 700, unlimited. 3, bisa jadi 10, bisa jadi. Kenapa disebut 3? 10, 700, unlimited. Karena memang balasan sesuai kadar keikhlasan. Tapi jangan gara-gara hadis ini tak jadi masuk duit. Tujuan kita mengaji ini mencari kebenaran, bukan mencari pembenaran. Saya tak mau ngaji mencari pembenaran. Setiap subuh tak pernah masuk duit. Kok tak jadi masuk? Siapa yang berniat satu kebaikan? Waman hamma bisayyi'atin, siapa yang berniat melakukan dosa, falam ya'malha, tak jadi dia lakukan, katabahallahu indahu hasanatan kamilatan, tak jadi dia buat dosa. Pak Ustaz, saya rencana malam Ahad nih mau berzina, rencana Pak Ustaz. Tak jadi dia lakukan karena ada razia bencong. Maka dituliskan untuk dia 1 pahala. Wa in huwa hamma biha, kalau dia berniat mau buat dosa, saya rencana nanti Pak Ustaz, planning saya akhir bulan ini mau sakau dulu Pak Ustaz. Hamma biha, fa'amilaha, dilakukannya, katabahallahu sayyi'atan wahidah, maka dia dapat dosanya saja. Niat tak baik, tak jadi dilaksanakan, dapat pahala saja. Tapi ini bukan berarti anjuran supaya selalu berniat tak baik lalu digagalkan, bukan itu maksudnya.
Ini maksudnya supaya kita yang pernah berniat tak baik supaya bertaubat. Muttafaqun alaih. Ditulisnya dalam kurung waktu menerjemahkan hadis. Hadis ini disepakati. Kata tidak bisa menjelaskan dirinya sendiri. Maka jangan tulis istilah-istilah dalam buku. Hadis ini disepakati. Disepakati siapa? Disepakati anggota dewan. Maksudnya hadis ini ada dalam Sahih Bukhari dan ada dalam Sahih Muslim. Itu maksudnya muttafaqun alaih. Assalamualaikum Pak Haji. Ya, ini dalam buku ini ada hadis ini disepakati. Apa maksudnya? Oh, itu sudah disepakati oleh seluruh umat Islam. Disepakati maksudnya ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, kataballahu sayyi'atan, dituliskan baginya satu dosa, au mahaha, atau dihapuskan. Wala yahliku 'alallahi illa halikun, tidak ada yang binasa kecuali orang-orang yang memang melakukan perbuatan dosa kebinasaan. Dilakukannya dengan sengaja padahal sudah dilarang Allah, dengan penuh kesadaran dilakukannya juga. Orang itu disebut dengan fasik. Yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsira wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Kita paskanlah 6:30 ya. Kita baca dulu hadis nih. Sampai 4 nih saya selesaikan supaya besok kita buka baru, bab baru. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah semoga Allah meridai dia. Kalau menyebut nama sahabat jangan lupa sebutkan radhiyallahu an. Siapa aja sahabatnya yang mengasih titel radhiyallahu an, kalau menulis buat situ radhiyallahu an. Boleh tak pakai radhiyallahu an untuk guru saya Pak Ustadz? Ustadz Abdul Somad radhiyallahu an. Boleh atau tak boleh? Kalau untuk sahabat Nabi radhiyallahu an itu artinya penetapan, isbat. Tapi kalau untuk guru ada yang menulis radhiyallahu an itu artinya doa. Bunyinya sama tapi maknanya beda. Jadi kalau ada orang nyebut Ustaz Abdul Somad radhiyallahu an, itu artinya semoga Allah meridai dia. Ustaz Abdul Somad rahimahullah. Jangan, belum mati. Rahimahullah itu untuk orang mati. Jadi kadang itu pahami istilah baik-baik. Al-Mukarram Al-Ustaz Abdul Somad rahimahullah. Senyum dia. Awak senyum pahit. Qala yaqulullah. Tengok. Kalau ada kalimat Allah Ta'ala yaqulullah fima yarwihi an rabbih, itu salah satu ciri hadis qudsi. Idza arada 'abdi an ya'mala sayyi'atan, kalau hambaku itu mau melakukan dosa, fala taktubuha, jangan tulis hai malaikat, hatta ya'malaha, sampai dia melakukannya. Udah yakin betul dia melakukannya, baru tulis. Fa in 'amilaha, kalau dia melakukannya, faktubuha bimisliha, dilakukannya satu, catat satu. Wa in tarakaha min ajli, kalau tak jadi dia melakukannya karena takut kepadaku, faktubuha lahu hasanah, tulis untuk dia satu kebaikan. Allah tu baik apa tak baik? Maha baik. Wa in arada ayya'mala hasanatan, kalau ada hambaku itu mau melakukan buat pahala, aku besok mau datang pengajian kata dia, falam ya'malha, tak jadi dia lakukan, faktubuha lahu hasanah, tulis dia satu. Mudah-mudahan semua yang hadir nih berniat besok mau hadir pengajian. Tak jadi dia datang besok karena ketiduran, karena hujan, karena macet. Tiba-tiba besok subuh saya berdua aja sama kameramen. Faktubuha lahu hasanah, maka semua yang berniat subuh nih tetap dapat satu pahala. Fa in amilaha, datang dia besok subuh, faktubuha lahu bi asyri amsalihah, catat 10 kali lipat, ila 700 sampai 700 kali. Apa makna kata 700 itu? Apakah itu yang dimaksud angka nominal? Lailatul Qadri khairum min alfi syahri. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Apakah yang dimaksud 1000 bulan itu 83 tahun? Tidak. Karena angka tertinggi dalam bahasa Arab adalah 1000. Jadi yang dimaksud adalah banyak. Banyak itu artinya.
Jauh rumah bapak dari Masjid Al-Hikmah tuh pak? Sebatang rokok lah. Orang zaman dulu kan gitu ya. Yang dimaksudnya sebatang rokok tuh apa makna di situ? Maksudnya sebentar, sekejap. Tapi yang menanya ini orangnya tekstualis. Rokok apa pak? Rokok daun apa cerutu? Kok cerutu? Oh lama, apalagi kau tak disap. The legend come, kata dia. Sang legenda telah datang, Commodore. Nampak saya iklan. Nanti kalian mau upload buang itu yang iklan gratis. Nah, jadi jangan memahami hadis dan ayat itu secara tekstual. Muttafaqun alaih. Masih ingat tadi apa istilah muttafaqun alaih? Ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih wal lafzu lil Bukhari. Apa pula maksudnya wal lafzu lil Bukhari? Yang ada dalam kitab ini lafaznya, teksnya diambil dari Sahih, bukan dari Sahih. Jangan nanti pas antum baca Sahih Muslim antum cocokkan ke sini. Wah, ini nampaknya Imam Ibnu Hajar Al-Haiz, Imam Ibnu Al-Asqalani yang kata Ustaz Al-Hafiz itu salah. Coba tengok hafalannya kacau. Kan dibilangnya di sini dari Sahih Bukhari, bukan dari Sahih Muslim. Wa fi riwayatin li Muslimin. Nah, ini yang dalam Sahih Muslim. Qala Allahu azza wa jalla, Allah berfirman, "Idza tahaddasa 'abdi," kalau hambaku berkata dalam hatinya. Tahaddasa di situ artinya berkata dalam hatinya, terlintas dalam hatinya. Bi an ya'mala hasanatan, aku mau berbuat baik, aku mau tahajud malam nanti, aku mau bersedekah. Fa ana aktubuha lahu hasanatan, ku tulis untuk dia satu balas. Malam ya'malha, walaupun dia tak jadi melakukannya. Fa idza amilaha, kalau dilakukannya, fa inni aktubuha, ku tulis untuk dia lahu bi asyri amsalha, 10 kali lipat. Al hadis. Kalau ada tulisan di situ al hadis, kalau ada dalam hadis di situ al hadis, kalau ada dalam ayat di situ al hayat, itu artinya DST. Apa itu? Dan seterusnya. Kawan saya dulu sekolah tanya, pas membaca al-laju, kata dia. Oh, kau baca al-laju saya. Rupanya ditulis itu alif lam kha. Buat bacanya al-laju. Alif lam kha itu artinya ila akhirihi, bukan al-laju. Kawan saya jadi ustaz juga sekarang. Ustaz apa namanya? Ustaz al-laju. Kok ingat dia pasti senyum dia. Wa fi akhirihi, di akhir hadis itu, innama tarakaha min jarraya bi fathil jim, jimnya baris fathah, baris atas, wa tasydid ra, ra-nya baris tasydid, jarraya, dia meninggalkannya karena aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Terakhir hadis keempat, wa an Abi Darda, dari Abu Darda radhiyallahu anhu, yablughu bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ata firasyahu, siapa yang mau tidur, firash artinya kasur, siapa yang datang ke kasurnya, wa huwa yanwi ayyaquma, dia berniat mau bangun malam, yusalli minal lail, fa ghalabathu ainuhu, tapi matanya mengalahkan dia. Apa maksudnya matanya mengalahkan dia? Tertidur dia. Kita ini dua aja gendangnya. Kalau tak kita mengalahkan mata, mata itu mengalahkan kita. Selalunya siapa yang menang? Kenapa mengaku? Matanya mengalahkan dia. Hatta asbaha, sampai masuk waktu subuh. Tak sembahyang dia malam, tak tahajud dia. Kutiba lahu manawa, dapat pahala tahajud. Lalu tidurnya itu, wa kana naumuhu shadaqatan alaih mir rabbih. Jadi kalau ada nanti orang bertanya, pernah tak Allah itu bersedekah? Mana pernah Allah bersedekah? Nah, kau belum mengaji. Allah itu pernah bersedekah. Kapan Allah bersedekah? Kalau kau berniat tahajud, kau tertidur sampai azan subuh, maka Allah sudah bersedekah dengan engkau. Mana hadisnya? Ada tuh, kami kaji kemarin. Dan Allah bersedekah sama aku tiap malam. Rawahun Nasa'i. Hadis ini ada dalam Sunan Nasa'i. Wa Ibnu Majah, Ibnu Majah.
Bisa tak diamalkan? Bi isnadin jayyid, sanadnya jayyid. Paling atas sahih, di bawah sahih hasan, di bawah hasan dhaif. Antara hasan dan sahih ada istilah lagi, jayyid. Buka kitab tafsir Al-Qur'anil Azim ditulis oleh Imam Al-Hafiz Abul Fida Ismail Ibnu Katsir. Man qara'a Yasin fi lailatin, siapa yang baca surat Yasin pada suatu malam, asbaha maghfuran lah, waktu subuh dia sudah diampunkan Allah. Baca Yasin malam, subuhnya dia sudah diampunkan Allah. Apa kata Imam Ibnu Katsir? Isnaduhu jayyid, sanadnya jayyid. Wa sahhahahu Ibnu Hibban, kata Imam Ibnu Hibban sanadnya sahih. Lakin indahu an Abi Dzar, tapi yang ada dalam Sahih Ibnu Hibban itu diriwayatkan bukan dari Abu Darda tapi dari Abu Dzar. Au Abi Darda bisyak, ragu dia. Dari Abu Darda atau dari Abu Dzar. Keraguan tentang sahabat tidak merusak kesahihan hadis. Kenapa? Karena kaedahnya kullu sahabah udul. Semua sahabat itu adil menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu perbedaan kita sama Syiah. Sedangkan Syiah mengatakan sahabat itu, kata dia, la'natullah alaih. Sedangkan kita mengatakan sahabat itu udul. Alhamdulillah selesai 4 hadis. Besok kita bahas tentang at-tarhib minar riya, ancaman jangan sampai melakukan perbuatan riya. Mudah-mudahan kita semuanya ikhlas. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa dzukhrina Muhammad. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Salat sunat Isyraq 2 rakaat. Habis itu baru kita menjawab pertanyaan-pertanyaan. Usalli sunnatal Isyraq raka'ataini lillahi ta'ala. Berniat dia, tak jadi dia lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.